Budaya Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Direktur Pengelolaan Imunisasi, Ibu Dr. Prima Yosepin MKM. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili, perwakilan Tech Information Office Kemenkes, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada hari ini, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sosialisasi kompetisi WA dan peningkatan layanan helpdesk asik imunisasi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita awali acara hari ini dengan mendengarkan sambutan dan arahan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Imunisasi, yaitu Ibu Dr. Prima Yosepin MKM. Mohon izin kepada Ibu Direktur, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Ibu Bapak Pengelola Program dari Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ibu Bapak Koordinator Imunisasi Puskesmas dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati Ibu Bapak Pelaksana Imunisasi seluruh Indonesia. Yang saya hormati rekan-rekan dari lingkungan Direktorat Pengelolaan Imunisasi dan juga rekan-rekan dari DTO Kementerian Kesehatan. Setunggulah merdu burung murai, hinggap sebentar di pohon rimbun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Pagi hari makan pepaya. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Melalui acara sosialisasi kompetisi WA. Tentu pertama-tama Ibu Bapak, rekan-rekan semua, kita harus senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga siang sore hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, bertatap muka melalui media kaca ini gitu ya, melalui media Zoom, bersama-sama mengikuti sosialisasi kompetisi WA dan peningkatan layanan helpdesk untuk asik imunisasi. Ibu Bapak yang saya banggakan, berdasarkan data asik, ya database asik, kami informasikan bahwa saat ini pengguna asik mobile untuk imunisasi rutin di Indonesia itu tercatat lebih kurang sebanyak 380.000 orang. Ini terdiri koordinator imunisasi di puskesmas, sebagian besar adalah bidan desa dan pelaksana imunisasi di desa. Nah, angka 380.000 pengguna asik mobile imunisasi rutin ini mengikuti dan pelatihan yang efektif, kemudian komunikasi dan koordinasi serta dukungan dari tenaga helpdesk asik imunisasi yang sejak awal bulan ini sudah kita hire gitu ya untuk 38 provinsi ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan, adanya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu pelaksana imunisasi di lapangan dalam kaitannya penginputan hasil imunisasi ke dalam ASIK. Dan tenaga-tenaga helpdesk ini juga bisa memastikan teman-teman semua Bapak Ibu itu memiliki akses yang mudah ke sistem informasi dan meningkatkan tentunya untuk cakupan imunisasi kita dan memperkuat pelaksanaan imunisasi di lapangan serta yang kami harapkan terutama adalah inputan dari cakupan imunisasi kita ke dalam ASIK itu semakin meningkat sehingga tentu gap atau perbedaan antara cakupan yang kita input di dalam ASIK dengan cakupan yang ada di catatan kita secara manual itu semakin lama akan semakin kecil gitu ya.
Bapak Ibu para pejuang imunisasi yang saya Enggak, banggakan, laptop Kak Adi katanya per nih ya. 1 Oktober ya, itu dashboard ASIK mencatat capaian imunisasi nasional kita ya, penginputan di dalamnya itu totalnya ada untuk 281.603.799 individu. Nah, dari jumlah ini 19%-nya atau sekitar 53 juta individu itu sudah terdata ke dalam sistem. Sementara 80%-nya lagi atau sekitar 228 jutanya individu ini memang belum terdata. Nah, dari data sasaran yang terdata yang 19% tadi ternyata belum semua nomor WA orang tua itu dimasukkan ke dalam pada waktu kita menginput hasil layanan imunisasi. Kenapa ini perlu? Karena menginput nomor WA semua orang tua sasaran saat ini tuh sangat bermanfaat. Kenapa dia bermanfaat? Karena tentu akan memudahkan komunikasi antara orang tua ya, dan dia bisa mendapatkan notifikasi ya, dia bisa mendapatkan apa namanya? Pengingat gitu ya, bahwa yang pertama dia mendapatkan informasi tentang imunisasi yang sudah dilakukan sesuai dengan antigen. Jadi dia nggak usah nanya-nanya, dan kalau ada orang yang nanya anaknya udah dapat apa aja, dia nggak bingung lagi. Dia cukup membuka nanti dalam aplikasi Satu Sehatnya, dia lihat datanya. Nah, tetapi tentu orang tua ini bisa mendapatkan apa saja imunisasi yang sudah didapat anaknya kalau WA-nya, nomor WA orang tua itu kita catat, kita input dalam ASIK kita gitu. Hal yang kedua yang penting dengan adanya nomor WhatsApp orang tua ini adalah tentu kalau dia sudah terhubung dengan Satu Sehat, maka kita bisa memberikan informasi tentang manfaat imunisasi bagi anaknya. Sehingga tentu orang tua ini jadi lebih paham lagi, dan dia tentu ketika dia memutuskan bahwa anaknya ini memang udah berdasarkan pengetahuan yang cukup tentang pentingnya imunisasi. Dan yang terakhir, kenapa WA orang tua perlu ini adalah untuk bisa orang tua itu kita kirimin pesan lewat WA sebagai reminder untuk mengingatkan dia kalau anaknya itu sudah mau dekat waktunya untuk harus dibawa lagi ke pos imunisasi untuk mendapatkan imunisasi yang berikutnya. Jadi ini keuntungan-keuntungan orang tua kalau gadget atau mobile phone mereka itu terhubung dengan kita gitu ya, lewat sistem Satu Sehat. Ibu Bapak yang saya hormati, situasi ini menunjukkan ya perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pendaftaran dan pencatatan data imunisasi, agar tentu harapan kita semua individu itu bisa memperoleh manfaat yang maksimal dari program imunisasi. Nah, Ibu Bapak, tentu kita mengingat ini penting ya, karena yang pertama, ketika ada survei yang dilakukan, biasanya nih kalau Riskesdas atau sekarang ada survei SKI dilakukan, cakupan imunisasi kita itu selalu jelek sekali. Ya, jelek sekali hasilnya. Kenapa? Memang survei itu dilakukan, mereka nanya gitu ya, mereka mewawancarai orang tuanya. Dan ketika diwawancarai, sebagian besar orang tua itu tidak ingat lagi apa imunisasi yang didapatkan anaknya. Nah, ini tentu akan membuat capaian yang sebenarnya sudah cukup lumayan itu akan terpotret menjadi rendah gitu. Jadi ini kalau sudah ada nanti WA ini dan tersambung ke aplikasi kita, tentu mereka nggak perlu capek-capek mengingat. Mereka cukup mengklik, kemudian nanti akan keluar anaknya sudah dapat apa aja, gitu ya. Nah, semangat yang kita punya dengan memang kami tahu bahwa menginput lagi nanti nomor WA dari orang tua atau dari sasaran kita, sebetulnya sasarannya udah diinput nih cakupannya, tapi nomor WA orang tuanya belum gitu ya. Ini memang bukan kerjaan yang mudah. Artinya teman-teman perlu sekali apa ya, ke rasa memiliki gitu ya program, dan integritas dari ibu bapak semua, bahwa memang pekerjaan kita, karena sebetulnya sistem ini sudah di-develop demikian baik gitu ya, akan sangat sayang kalau ada
keuntungan seperti reminder, kemudian sertifikat dari imunisasi nggak bisa didapatkan oleh masyarakat kita hanya karena WA mereka nggak kita input. Tentu sangat sayang ya. Jadi tentu untuk melaksanakan hal ini kita harus punya semangat yang cukup tinggi untuk bisa mengejar data-data yang belum kita masukkan tadi gitu ya. Supaya kita bisa melihat dengan benar sesungguhnya berapa sih capaian kita. Dan nanti tentu harapannya setelah ada tua ini, ke depannya orang tua itu tidak ada lagi alasan orang tua yang menyatakan kenapa anaknya nggak ditindaklanjuti untuk imunisasi badutanya. Nggak ada lagi istilah lupa, nggak ada lagi istilah nggak tahu, telat untuk datangnya karena kami nggak tahu jadwalnya kapan lagi harus datang ke posyandu. Itu nggak kita dengar lagi. Kenapa? Karena mereka akan diingatkan melalui WhatsApp, akan dipesankan, Ibu sekian hari lagi waktunya si A gitu ya nama anaknya untuk mendapatkan imunisasi. Nah, itu akan datang sendiri secara otomatis gitu ya. Dan saya sangat percaya bahwa walaupun kerjaan ini berat, saya percaya komitmen dan integritas dari ibu bapak, teman-teman semua gini ya sebagai pejuang-pejuang imunisasi untuk bisa melindungi anak-anak yang ada di wilayah kerja masing-masing itu cukup tinggi. Dengan semangat yang tinggi ini tentu kita bisa melakukan pengejaran yang tadi. Ibu Bapak yang saya hormati, peningkatan data sasaran dan capaian hasil layanan imunisasi tentu akan berdampak besar terhadap efektivitas program. Salah satu strategi yang akan kita lakukan untuk meningkatkan pendaftaran dan pencatatan data imunisasi adalah dengan mengadakan kompetisi pengumpulan nomor WA orang tua dengan peningkatan layanan helpdesk asik. Ini salah satu ide yang menarik ya teman-teman, dan dengan berkompetisi ya, dengan kompetisi pengumpulan nanti nomor WA orang tua tentu bisa meningkatkan jumlah data sasaran yang lengkap dengan nomor WA orang tua, kemudian meningkatkan partisipasi pelaksanaan imunisasi di seluruh Indonesia, dan bisa mempermudah komunikasi. Dengan lebih banyak nomor WA yang didata di dalam sasaran imunisasi, maka pelaksana imunisasi tentu dimudahkan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi tentang imunisasi dengan tepat waktu. Saya mengajak semua kita, terutama Bapak Ibu sebagai pengelola imunisasi, sebagai korim, sebagai pelaksana imunisasi di seluruh Indonesia, untuk kita berpartisipasi dalam kompetisi pengumpulan nomor WA orang tua, dan mari kita tingkatkan semangat juang kita untuk mengejar dan memberikan imunisasi kepada semua anak-anak kita sebagai generasi penerus di masa yang akan datang, agar mereka ini menjadi lebih sehat, terlindungi dari bahaya penyakit menular yang sesungguhnya dengan imunisasi. Ibu Bapak yang saya banggakan, sekali lagi saya mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pejuang imunisasi yang selama ini telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan imunisasi kepada masyarakat. Semoga dengan mengikuti sosialisasi ini tentu dapat meningkatkan semangat penginputan hasil layanan imunisasi dan nomor WA orang tua melalui ASIK. Akhir kata, dengan memohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka acara sosialisasi, kompetisi, pengumpulan nomor WA, dan peningkatan layanan helpdesk ASIK imunisasi siang ini secara resmi. Sebelum saya mengakhiri dengan salam, izinkan saya menutup sambutan saya dengan satu pantun. Kain batik, kain lurik. Polanya cantik seperti wajik. Ayo, tingkatkan cakupan imunisasi di ASIK demi kinerja imunisasi semakin baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat dan tetap semangat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Direktur atas sambutan dan arahan sekaligus membuka acara sosialisasi kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin undangan, kita masuk pada acara inti yaitu
sosialisasi kompetisi WA, dan peningkatan layanan helpdesk asik imunisasi. Namun, sebelum itu, untuk memandu acara selanjutnya, akan saya serahkan kepada perwakilan dari Tech Information Office Kementerian Kesehatan. Maka dari itu, kepada Mbak Astri, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Prima Yosepin, yang saya hormati Ibu Lili, dan juga Bapak Ibu seluruhnya dari Dit Imunisasi di lingkungan Kemenkes RI, dan tentunya Bapak Ibu undangan kami semua, Puskesmas dan juga Dinkes sekalian. Pada kesempatan hari ini kami ingin memaparkan terkait dengan teknis tentang kompetisi WA Puskesmas dan juga peningkatan layanan helpdesk imunisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Prima gitu ya, kenapa akhirnya dilakukan nih kompetisi-kompetisi ini untuk Bapak Ibu sekalian. Saya coba share screen terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kita hari ini agendanya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi agenda utamanya memang untuk menyampaikan dua hal, sosialisasi kompetisi WA dan juga peningkatan layanan helpdesk asik imunisasi. Nanti ketika Bapak Ibu memang memiliki pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan diskusi dan nanti penutupan. Tadi sudah pembukaan, maka kita akan menuju ke poin nomor 2 dan nomor 3 yang akan saya sampaikan secara langsung. Mmm, yang pertama, untuk kompetisi WA ini, seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Prima, ini memang kami buat gitu ya, Direktorat Imunisasi akan membuat kompetisi WA dibantu dengan kami DTO untuk memberikan teknis dan juga melihat datanya, itu berdasarkan, dashboard ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk memasukkan nomor WA terbanyak, karena kalau kita lihat di sini, baru 3,84% data yang Bapak Ibu sudah masukkan itu yang memiliki nomor WA. Nah, ini tentunya akan bermanfaat untuk masyarakat juga ya Bapak Ibu ya, di mana kita tahu ya kalau terkait imunisasi masih banyak nih hal-hal yang suka diragukan gitu ya oleh, masyarakat atau bahkan karena jadwalnya yang banyak, seringkali orang tua lupa atau tidak benar-benar sadar kapan harus membawa anaknya. Nah, kalau Bapak Ibu, sebagai petugas puskesmas sudah memasukkan nomor WA ke dalam asik gitu ya, itu akan, orang tua akan langsung mendapatkan hasil notifikasi dan juga reminder. Jadi kalau si anak nih sudah usianya 2 bulan gitu ya, dia akan diingatkan, orang tuanya akan diingatkan bahwa anaknya sudah bisa mendapatkan imunisasi DPT gitu contohnya. Jadi, ketika anaknya memang sudah memasuki usianya, akan ada pengingat dan juga ketika Bapak Ibu sudah memasukkan catatannya ke ASIK, maka mereka akan langsung menerima gitu ya, notifikasi atau pemberitahuan bahwa anaknya sudah diimunisasi apa. Jadi itu semua langsung dan bisa langsung dirasakan. Untuk itu kebutuhan, kepemilikan nomor WA di dalam ASIK ini menjadi sebuah kebutuhan Bapak Ibu. Nah, untuk itu selain kita memang menunaikan tugas untuk bisa memberikan manfaat tentunya kepada, masyarakat dari digitalisasi ini, kami juga, memicu Bapak Ibu bukan hanya untuk, memasukkan saja, tapi juga akan ada kompetisinya. Jadi kami akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang Eee, mem menginputkan dengan banyak gitu ya, yang dimulai, bulan Oktober ini, akan mulai dinilai di bulan Oktober ini, untuk seluruh puskesmas di Indonesia. Jadi, kami sangat memohon harapan kepada Bapak Ibu gitu ya, untuk bisa nih menginputkan nomor WA, selain tadi sebenarnya memang akhirnya adalah untuk manfaat kita semua ya Bapak Ibu ya, karena kita kan di sini sebagai nakes, petugas, tapi kita juga sebagai masyarakat, tentunya kita juga ingin mendapatkan manfaat digitalisasi ini. Nah, tapi Bapak Ibu juga mendapatkan, kesempatan, keuntungan, untuk diberikan apresiasi tertinggi gitu ya, ketika memang, menginputkan nomor WA ini mulai di bulan Oktober, seperti itu. Jadi seluruh puskesmas akan, kita lihat
Seperti itu. Nah, dipantaunya lewat apa? Dipantaunya lewat dashboard ASIK. Jadi Bapak Ibu bisa melihat gitu ya, di bagian notifikasi WhatsApp ada di bawah, itu akan ada jumlah gitu ya, jumlah seperti ini, jumlah yang sudah tercatat tuh berapa untuk layanan imunisasi, dan dari layanan yang sudah tercatat, berapa persen yang sudah memiliki nomor WA, seperti itu. Nah, kemudian, Dinkes juga bisa membantu untuk melihat gitu ya, untuk memicu gitu ya, dengan cara melihat nih di sini sudah ada juga kalau data yang sampai tingkat kecilnya, sampai Excelnya juga ada untuk melihat gitu. Misal contoh, Aceh sudah melayani 54.000, tapi yang memiliki nomor WA baru 1.700 atau 3,2%, kira-kira seperti itu. Nah, ini bukan hanya di tingkat provinsi, tapi juga bisa dilihat sampai tingkat puskesmas, ini contoh yang di sebelah kanan. Contohnya puskesmas Duren Rampak gitu ya. Individu yang dilayani selama tahun 2024 ini ada 271, tapi yang baru ada WA-nya 1 gitu ya. Berarti persentasenya 0,37%, seperti itu. Jadi itu sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu masing-masing di, dashboard-nya masing-masing. Nah, penilaiannya akan berdasarkan persentase individu yang memiliki nomor WA, ini tadi antara yang dilayani dan juga yang memiliki nomor WA, dan pendataannya di bulan Oktober ini. Jadi kalau misalnya memang sebelumnya belum gitu ya, nggak apa-apa, di bulan Oktober ini mulai diinputkan karena itu yang akan kita lihat seperti itu. Jadi, Bapak Ibu silahkan didata gitu ya, untuk nomor WA-nya. Tadi, tentunya ini sebenarnya untuk manfaat kita semua, nanti agar, masyarakat juga langsung punya kesadaran, "Oh ya saya harus imunisasi ini," dengan punyanya reminder dan juga notifikasi, seperti itu. Dan, mmm kita juga sebagai puskesmas ini akan mendapatkan apresiasi gitu ya, apabila kita menginputkan, nomor WA ini, seperti itu. Itu terkait dengan kompetisi WA. Jadi Bapak Ibu, dari puskesmas silahkan menginputkan nomor WA, jadi ketika memberikan layanan, jangan lupa dimasukkan nomor WA-nya kalau misalnya memang sudah ada, karena, pendataannya akan kami nilai mulai Oktober ini. Seperti itu untuk kompetisi WA untuk puskesmas. Selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang peningkatan layanan helpdesk imunisasi, seperti itu. Jadi, Bapak Ibu, mulai Oktober ini, kami akan mengalihkan layanan helpdesk yang sudah kita jalankan nih, selama 2 tahun kita sudah menjalankan gitu ya, dari 2022 sampai 2024 ini, kita sudah menjalankan 2 hal, grup asik regional dan juga link aduan beserta status aduan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin kalau saya sedang, bertemu langsung gitu ya di daerah, saya suka tanya, "Gimana Bapak Ibu, sudah asik belum? Terus gimana, pengaduannya?" Gitu ya. Itu pasti Bapak Ibu masih bilang, masih lama banget gitu ya untuk pengaduannya gitu. Nah, ini, kami ingin sampaikan di bulan Oktober ini akan kami alihkan kedua platform ini. Kenapa? Kenapa sampai Bapak Ibu bisa selalu sampaikan bahwa helpdesk-nya lama banget gitu ya. Karena memang, helpdesk DTO yang menangani grup asik regional dan juga link aduan beserta status aduan itu langsung dari helpdesk DTO dan SDM-nya tuh sangat minim gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bahkan, kemarin ada yang menyampaikan, iya dijawabnya sama Mas Rizky dan Mas Kibar aja gitu ya. Padahal, Rizky dan Kibar itu orang yang sama, satu orang yang sama, sebenarnya namanya Rizky Akbar. Jadi, segitunya memang, SDM kami kalau di DTO itu sangat minim untuk bisa menangani keseluruhan. Sehingga kami akan alihkan, seperti yang tadi disampaikan Bu Prima, bahwa sudah ada tenaga helpdesk untuk setiap provinsi. Nah, jadi kedua hal ini, kedua kedua platform yang sudah ada akan kami alihkan karena kami juga melihat, secara garis besar gitu ya Bapak Ibu, agak lama ditanganinya karena tadi SDM-nya sangat
minim dan tenaganya dan sedangkan penggunanya sudah sangat banyak, seperti itu. Jadi itu salah satu alasan kenapa harus dialihkan. Nah, kemudian pengalihannya seperti apa gitu ya, dan kenapa dialihkan. Nah, ada 2 hal yang menjadi, dasar gitu ya. Dari imunisasi sendiri juga sudah sangat mendukung penuh nih Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu bisa mencatat melalui ASIK. Maka imunisasi sangat mendukung bahkan menyediakan, tenaga helpdesk yang berjumlah 38 orang gitu ya. Setiap provinsi sudah memiliki 38 provinsi. Pun dari kami DTO atau sekarang TTO itu juga sudah memiliki mekanisme yang baru dan SDM yang lebih banyak gitu ya. Nah, SDM ini kami juga sudah memiliki lebih dari 50 SDM helpdesk, tapi ini bergabung dengan Kemenkes. Jadi bukan hanya helpdesk DTO untuk imunisasi yang tadi saya sebutkan di sini yang sangat minim memang khusus helpdesk DTO itu memang cukup sedikit gitu ya. Tapi, sekarang sudah ada helpdesk DTO Kemkes gitu ya, yang juga sudah mulai beroperasi di Oktober ini, yang lebih dari 50 SDM yang bisa melayani Bapak Ibu dengan platform email, seperti itu. Jadi, orangnya sudah sangat banyak, jadi, harapannya akan lebih cepat, seperti itu. Nah, pengalihannya adalah yang pertama, grup ASIK regional Jawa, Bali, Sumatera, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua akan dialihkan menjadi grup WA Korim provinsi. Jadi Bapak Ibu kan sudah tahu ya ada WA Korim provinsi, silakan kalau belum bergabung silakan bergabung. Di sana di setiap grup Korim sudah ada satu orang helpdesk. Jadi ini khusus bukan Mas Rizky, bukan Mas Kibar yang sebenarnya orangnya sama, yang dibagi menjadi 38 provinsi, bukan, tapi satu orang gitu ya, satu orang setiap provinsi sudah punya satu orang. Jadi, harapannya akan lebih cepat karena memang terfokus pada provinsi itu saja, seperti itu. Jadi Bapak Ibu masih bisa terus menyampaikan pertanyaan dan juga kendalanya via grup, tapi via grup WA Korim provinsi, seperti itu. Selama masa pengalihan, grup-grup ini, grup ASIK regional ini masih ada, masih boleh ditanya, tapi nanti, kami akan tetap fokuskan ke grup WA Korim provinsi. Jadi secara, tanya jawab dan juga mekanisme mungkin akan lebih lama dan kami justru akan menginformasikan untuk, berpindah ke grup WA Korim provinsi, seperti itu. Karena memang tadi SDM-nya akan tetap sama seperti yang lama kalau di sini ya, tidak bisa tidak bisa dipandu oleh tenaga-tenaga yang baru. Jadi kita pindahkan ke grup WA Korim provinsi, seperti itu. Nah, selain itu Bapak Ibu, kami juga sudah sampaikan kepada korim-korim kepada helpdesk daerah ini, helpdesk provinsi, bahwa ada beberapa kendala yang memang tidak bisa langsung mereka jawab, mungkin seperti itu ya. Jadi ada kendala yang memang harus dilihat gitu ya ke sistem ke belakang. Nah, kalau dulu itu kita laporkannya via link aduan gitu ya, misalnya Bapak Ibu selalu disampaikan, "Iya silakan masukkan ke link aduan," gitu. Nanti, helpdesk-helpdesk daerah juga sudah tahu bahwa kalau ada kendala-kendala yang memang tidak bisa langsung dijawab gitu ya, maka akan diminta untuk meng-email ke helpdesk@kemkes.go.id, seperti itu. Jadi yang dulunya pakai link aduan akan ke via email gitu. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, di email ini sudah ada lebih dari 50 petugas yang bersiap untuk, menangani masalah Bapak Ibu. Jadi, mmm harusnya lebih cepat karena kalau kemarin semua ini langsung ditangani oleh helpdesk DTO, jadi cuma satu lapis gitu ya, dan orangnya sangat sedikit, cuma 1 sampai 2 orang kemarin itu kenapa kenapa sangat lama. Nah sekarang kalau, via email pun sudah ada 50 orang SDM yang, bersiap untuk bisa memilah dan memilih, pertanyaan tersebut. Jadi harusnya lebih cepat seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan tadi kalau ada pertanyaan sudah ada helpdesk di grupnya masing-masing, di grup provinsi masing-masing, dan kalau misalnya memang helpdesk-nya
berkata bahwa tidak bisa dijawab dan harus dikirimkan via email, maka Bapak Ibu silahkan mengirimkan aduan via email yang juga akan nanti dijelaskan oleh helpdesk daerahnya. Jadi setiap helpdesk-nya akan membantu untuk bagaimana sih cara pengirimannya dan seperti apa, itu akan terus dibantu di via grup tersebut. Jadi seperti itu pengalihannya, kami harap dengan ini akan ada, peningkatan ya Bapak Ibu. Harusnya akan lebih baik karena memang ini akan lebih banyak yang akan membantu Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Mungkin itu 2 hal yang saya bisa sampaikan terkait dengan kompetisi WA dan juga peningkatan layanan helpdesk imunisasi. Kami berharap, semuanya bisa membantu Bapak Ibu sekalian dan kami juga akan terus meningkatkan kapasitas dan juga pelayanan kami. Mungkin dari saya itu saja, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Astri yang telah memandu acara sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Sampailah kita pada acara terakhir penutup. Izin sebelum acara ditutup, kita akan ada diskusi terlebih dahulu. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Bapak. Saya Umar Ridwan dari Puskesmas Argapura, Majalengka, Bu. Ya, silahkan pertanyaannya, Pak. Berkaitan dengan memasukkan atau menginput nomor WA, di situ kan ada kode 62 plus 62 ya. Itu yang dimasukkannya tanpa nol atau lengkap dengan nolnya tuh. Misalkan 0829 gitu. Nolnya dimasukkan atau enggak? Jangan pakai nol, Pak. Iya, nolnya nggak pakai, Pak. Oh, nolnya nggak pakai ya. Langsung 85 sekian 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 ya. Ya. Oh ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu apakah? Izin, Bu. Silakan Bapak dari Puskesmas Legon Kulon. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bu. Izin bertanya ya. Ketika kita input, terus sasaran kita ada yang sudah input. Kan banyak ya kejadian kayak gitu. Mohon solusinya. Yang keduanya, saya lupa username sama passwordnya untuk dashboard. Untuk melihat siapa yang udah saya entry, saya input yang kemarin gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya nanti mohon pertanyaannya yang berkaitan dengan ini dulu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin Iya, izin. Kita dari Maluku, Bu. Mbak Astri. Iya, Bu. Iya, Pak. Mungkin didahulukan yang resen aja, Mbak Indri. Baik, Pak. Kami dahulukan yang raise hand terlebih dahulu, Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ikomang Yudhistira. Silakan, Bapak. Bapak Ikomang, apakah masih monitor? Silakan Bapak Ikomang pertanyaannya. Terima kasih Mbak Indri atas kesempatannya. Selamat pagi kepada dari pihak Kemenkes dan DTO. Izin memperkenalkan diri, saya Komang dari Puskesmas Teraji. Terkait untuk nomor WA juga ke Astri, saya memiliki kendala di mana beberapa orang tua anak itu di tempat binaan saya itu, mohon maaf, maksudnya binaan kami itu beberapa tidak ada yang memiliki nomor HP atau WA. Apakah diperbolehkan bagi beberapa orang tua tersebut? Apakah diperbolehkan bagi orang tua sasaran anak imunisasi yang tidak memiliki nomor WA itu dipakaikan nomor kadernya. Jadi istilahnya itu tetap bisa terpantau untuk penjadwalan imunisasinya. Terima kasih. Oke, Pak Komang. Iya, menarik banget pertanyaannya ya, Pak ya. Jadi gini, Pak.
pada dasarnya nomor WA yang dimasukkan itu akan dampaknya adalah menerima notifikasi dan juga reminder gitu kan ya Pak ya. Nah, kalau tadi pertanyaannya kalau nggak punya nomor WA gimana dan apakah boleh ke kader? Kalau kadernya bersedia untuk menerima notifikasi dan reminder maka nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau misalnya enggak, tidak perlu diinputkan nggak apa-apa juga, seperti itu, kalau misalnya memang nggak punya. Jadi itu saja ya, Pak, pada dasarnya kita harus tahu, dampaknya aja tadi. Kalau diinputkan akan dapat reminder dan notifikasi, kalau misalnya memang pihak yang lainnya itu bersedia untuk menerima, maka nggak apa-apa. Seperti itu, Pak Komang. Oke, Kak Asri boleh izin tanya lagi, Kak? Iya, silakan, Pak. Terkait sertifikat imunisasi kan itu kalau sudah ada nomor WA-nya itu bisa ternotif by WA gitu. Jika case-nya itu kami memasukkan nomor kader pada akun anak yang orang tua tidak memiliki nomor WA, itu apakah nanti bisa terbit atau dicetak e-sertifikat imunisasinya? Maaf, Pak, boleh diulang? Maaf, tadi saya... Oh ya, saya ulang. Misalkan ada case-nya itu kita memasukkan nomor WA orang tuanya anak itu pakai nomor kader karena orang tuanya tidak memiliki nomor WA seperti itu. Nah, itu kan saya sempat ada baca di notifikasi itu kalau kita bisa cetak e-sertifikat imunisasi harus menggunakan nomor WA. Itu apakah kalau misalkan nanti di kemudian hari orang tua tersebut tuh meminta e-sertifikat anaknya yang imunisasi itu apakah bisa terbit? Itu terbitnya itu apakah melalui akun WA kadernya atau kok itu nggak bisa terbit karena itu sebenarnya juga bukan nomor pribadi orang tuanya. Itu bagaimana, Kak? Oke, untuk sertifikat, sebenarnya sertifikat itu saat ini masih di-download-nya lewat Satu Sehat Mobile, Pak. Hmm. Jadi lewat Satu Sehat Mobile. Nah, yang di WA itu hanya memberikan link untuk menuju ke Satu Sehat Mobile-nya. Seperti itu. Coba saya carikan contohnya ya. Nah, pada dasarnya untuk Satu Sehat Mobile itu sendiri, eh, sebenarnya bukan lewat nomor WA-nya, tapi lewat identitas. Sebentar, saya coba ini kan ya Pak, saya perlihatkan. Nah, jadi di Satu Sehat Mobile itu yang penting adalah memasukkan identitasnya. Jadi bukan lewat dependensinya atau dia tidak bergantung sama nomor WA. Sebenarnya enggak. Kalau untuk yang sertifikat saat ini si nomor WA hanya untuk notifikasinya. Nah, kalau di bagian, nah nih di sini. Jadi untuk semua sertifikat itu diambilnya lewat Satu Sehat Mobile, di vaksin dan imunisasi. Nah, caranya gimana? Caranya itu dia menambahkan orangnya. Jadi ini misalnya ini akun saya kan ya, Astri gitu ya. Saya punya, karena kalau bayi mungkin nggak punya akun Satu Sehat Mobile gitu ya. Nah, habis itu dia tambahlah di sini di bagian tambah sertifikat. Di bagian tambah sertifikat, dia memasukkan data anaknya. Datanya itu bukan nggak ada nomor WA-nya, yang adanya adalah nama, terus tanggal lahir, dan juga NIK-nya. Nah, ini yang akan menjadi identifikasi data dari asiknya. Jadi bukan nomor WA, jadi nggak apa-apa, Pak. Seperti itu. Nomor WA tadi hanya akan berhubungan dengan ini, notifikasi dan juga reminder gitu. Jadi untuk notifikasi dan reminder yang berhubungan dengan nomor WA, kayak gitu ya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau terkait dengan sertifikat, kalau memang nggak punya nomor WA nggak apa-apa. Kalau misalnya Bapak sudah menginputkan lengkap dengan identitasnya, itu akan bisa nanti diakses lewat Satu Sehat Mobile. Seperti itu, Pak. Oke, cukup Kak Astri. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat insightful. Terima kasih, salam sehat. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Komang dan Mbak Asri. Selanjutnya, Dr. Nova Ayu Sambo. Apakah masih monitor? Silakan Ibu Nova. Mic-nya belum terbuka Ibu Dr. Nova. Ya,
Sudah, Mbak. Ya, Halo. sudah. Oh ya. Maaf, yang helpdesk itu sekarang jadi masih bisa dipakai yang Bitly itu atau udah pakai email ya? Saya soalnya tadi kurang jelas. Oke. Helpdesk-nya masih bisa atau pakai email gitu ya, Bu? Nggak apa-apa. Saya sampaikan lagi ya, Bu ya. Oke. Ya, jadi Bu, ini tadi ya, kan kita sudah sampaikan ya bahwa sebelumnya kita pakai grup ini ya, grup asik regional yang sebenarnya kami tujukannya ke Dinkes sih, tapi ada beberapa puskesmas yang juga masuk gitu ya diminta sama Dinkesnya. Nah, untuk saat ini kan kita alihkan kedua platform ini, Bu. Jadi Oh, dua-duanya grupnya ada dan emailnya juga ada. Jadi kalau misalnya ada data-data yang kita minta gitu ya, itu kan lewat link aduan ya, Bu ya, link aduan. ya, ya. Nah, sekarang tidak perlu lewat link aduan, tidak perlu lewat grup yang besar, tapi pakai grup provinsi saja. Dan nanti kalau helpdesk-nya sudah bilang bahwa itu harus dikirim ke email, maka dikirimkan ke email seperti itu, Bu. Jadi bisa ditanya dulu ke helpdesk daerahnya di grup. Kalau misalnya helpdesk-nya bilang harus ke email masalah tersebut, maka dikirimkan ke email seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Ibu Nova. Selanjutnya, Ibu Intan Legia dari PKM Jatiwangi. Dipersilakan Ibu. Ibu Intan Legia, apakah masih monitor? Kok bisa dinyala? Halo, Bu. Iya, sudah ada Ibu suaranya. Ya, Assalamualaikum, Bu. Saya Intan, Bu. Mau bertanya, Bu. Waktu kemarin kan ada edaran buat masukin PJ Asik ya, Bu. Yang itu yang di surat edaran kemarin. Mm-mm. PJ Asik yang buat ngumpulin surat PJ Asik itu loh, Bu. Dari Kemkes gitu, kalau dari provinsi. Tapi kita telat, Bu, buat ininya, buat kumpulinnya. Kita dari Majalengka tuh, jadi mau bertanya apakah bisa susulan atau gimana. Oh, telat belum mengisi ya, Bu ya? Iya. Iya, tidak apa-apa, Bu, dilanjutkan saja, diisi seperti itu. Belum ditutup gitu. Kemarin kan memang diminta sampai 26 September, tapi karena belum selesai semua, juga bisa dilanjutkan. Mungkin saya informasikan juga, Bapak Ibu, itu yang diminta sebagai PJ memang satu saja per puskesmas gitu ya. Satu per puskesmas sebagai admin. Jadi apa sih bedanya admin? Jadi nanti ketika Bapak Ibu, kan banyak program ya di bawah puskesmas gitu ya. Ketika nanti butuh akses, kalau sekarang kan kita pakainya kode puskesmas gitu ya. Orang PTM-nya ganti password, kita nggak tahu, jadi nggak bisa dibuka, misal kayak gitu ya. Nah, nanti dengan adanya admin ini, adminnya yang akan punya satu akun awalnya, tapi nanti adminnya yang akan kasih lagi akunnya untuk PJ imunisasi, untuk PJ PTM gitu. Jadi silakan di puskesmas ini biar nggak salah juga gitu ya. Tugasnya adalah satu orang PJ itu PJ keseluruhan. Jadi bukan berdasarkan program, PJ keseluruhannya puskesmas itu dulu. Nanti dia yang akan membuatkan akun untuk PJ imunisasi, gizi, terus PTM dan yang lainnya. Seperti itu, Bu. Jadi kalau sekarang Ibu telat di puskesmasnya nggak apa-apa, disubmit lagi aja, Bu. Dan Tapi cukup kemarin satu linknya orang. udah ditutup, Bu. Oh, formnya sudah ditutup. Iya. Nanti dicek lagi aja, nanti akan dibuka, Bu. Karena memang belum belum kok. Ya, berarti paling terakhirnya kapan, Bu? Eh, Secepatnya ya, Bu ya. Sebenarnya kami secepatnya kalau misal sudah bisa ya, Bu. Enggak, siap. Makasih ya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Intan. Selanjutnya dari Provinsi Jawa Tengah, dari Dinkes Klaten. Apakah masih monitor, Bapak Ibu? Bapak Ibu dari Dinkes Klaten? Baik, jika belum monitor, kita beralih ke Ibu Deli
dari Dinkes Kabupaten Serang. Halo, tadi di mute Mbak. Oh ya, silahkan Ibu Erna. Iya, terima kasih. Ini mau menanyakan tadi terkait dengan pertanyaannya Ibu Intan ya, PC Asik. Nah, mungkin dari DTO atau yang bisa membaca atau dari Kemenkes itu membuatkan feedback ke kami sehingga nanti kabupaten kota atau puskesmas mana yang belum mengirimkan administrator asiknya itu mana aja, jadi akan kelihatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena semua itu harus masuk di asik. Nah, ini saat ini kami kesulitan untuk mencatat karena ada dari rumah sakit vertikal yang saat ini melaksanakan vaksinasi COVID dosis ketiga, booster ketiga atau dosis 5. Nah, ini pencatatannya kan kemarin pakai Sehat Indonesiaku yang di web itu. Tapi sampai saat ini kita belum bisa membuka kembali. Memang saya terakhir itu sekitar bulan Juli itu masih bisa untuk menuliskan, mencatat hasil vaksinasi COVID, tapi eh, sejak itu ada info bahwa ada maintenance kurang lebih 1 bulan. Nah ini Juli, Agustus, September, Oktober sudah 3 bulan dan ini belum ada info lebih lanjut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, feedback puskesmas apa yang belum melampirkan. Benar Bu, sebenarnya kami sudah buat tools-nya untuk melihat itu, cuma memang belum kami sosialisasikan gitu ya. Karena ini kami bekerja samanya dengan Pusdatin, bukan dengan Dit Imunisasi gitu ya. Jadi kami menunggu arahan dari Pusdatin untuk penyelenggaraan sosialisasinya. Nanti di situ kami akan sampaikan kepada Dinkes berapa banyak yang sudah mendaftarkan puskesmasnya dan juga tools-nya gitu ya, bagaimana Dinkes bisa melihat yang mana yang belum seperti itu. Jadi nanti ditunggu Bu undangan dari Pusdatin untuk kegiatan sosialisasi terkait dengan administrator tersebut. Itu yang pertama, lalu yang kedua terkait dengan catatan COVID gimana gitu ya. Memang pencatatan COVID sudah dipindahkan lewat asik yang web gitu ya. Cuma memang belum bisa dilakukan. Sebenarnya memang menunggu administrator itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi eh, itu menunggu itu kenapa? Karena kemarin kita lihat kalau COVID itu banyak sekali terkait dengan joki gitu ya, terkait masalah joki. Nah, untuk meningkatkan keamanan kita, maka dibuatlah fitur user management atau untuk administrator tersebut. Nah, selama belum belum selesai nih yang data administratornya, maka yang itu belum bisa digunakan. Jadi mungkin ditunggu nanti yang sosialisasi administrator karena itu juga akan berpengaruh kepada pencatatan COVID itu. Seperti itu mungkin Bu jawabannya. Dan ditunggu juga kalau terkait dengan pencatatan COVID, sebenarnya Bapak Ibu juga mohon tunggu informasi dari Dit Imunisasi untuk kapan bisa dimulai. Karena memang kan kemarin disampaikan bahwa maintenance gitu ya, tapi belum disampaikan juga kapan bisa dipakai. Jadi mohon ditunggu untuk penginformasian dari Dit Imunisasi untuk penggunaannya. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana Ibu Erna? Apa sudah jelas? Sepertinya sudah ya. Selanjutnya kita ke Ibu Deli dari Kabupaten Serang. Silakan Ibu. Ibu Deli dari Kabupaten Serang. Baik, kita beralih. Ibu Artuti Murni dari Jakarta. Ibu Artuti Murni dari Jakarta. Sepertinya belum monitor. Kita beralih ke Ibu Bella dari Cilegon. Silakan Ibu. Halo.
Ya, Ibu. Suaranya agak jauh, Bu. Suara saya masuk nggak? Masih terlalu jauh, Ibu. Agak kurang jelas suaranya Ibu Bella. Mungkin bisa menggunakan. Udah jelas belum? Udah jelas belum? Belum ya? Belum, Ibu. Mungkin bisa menggunakan headset terlebih dahulu. Saya mau masuk edit satunya nggak bisa masuk soalnya ada Baik. Lanjut saja, Ibu. ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kayaknya agak ribut ya, lagi ada kegiatan di sini juga. Gini Bu, saya mau menanyakan perihal tadi aduan di email ya, di email helpdesk Kemkes ya. Untuk aduan yang sebelumnya di link aduan pindah ke email. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Pertama, emailnya itu kayaknya satu akun dengan email yang pernah diarahkan untuk aduan vaksinasi COVID ya. Nah, itu yang pertama. Apakah nanti proses aduan kita ke email helpdesk Kemenkes itu prosesnya akan panjang nggak seperti vaksinasi COVID dan memakan waktu lama nggak? Karena waktu kita mengadukan vaksinasi COVID ke email tersebut itu prosesnya 1 bulan. Tapi kalau untuk ASIK sendiri itu proses aduan dari kita mengirim aduan ke email sampai ditindaklanjut itu berapa lama? Karena satu email itu untuk satu Indonesia, apakah tidak kewalahan nanti? Yang kedua, kita kan sudah punya nih satu DTO satu provinsi. Namun salah satu kabupaten di Provinsi Banten sudah melakukan aduan terhadap petugas DTO ini. Namun arahan terakhirnya yaitu mengirim aduan ke email tersebut. Nah, yang saya khawatirnya nanti proses aduan ini akan memakan waktu lama seperti vaksinasi COVID ini, Bu. Itu aja sih Bu pertanyaannya, karena kan ini satu akun ini, yang email ini kan untuk satu Indonesia, apakah tidak penuh atau tidak kewalahan nanti melihat email-email lain, apakah tidak bisa dipisahkan untuk provinsi ini, aduannya emailnya ini gitu Bu. Terima kasih, itu aja Bu. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Bella. Jadi gini Bu, benar sebenarnya tahap satunya tetap boleh di grup dulu karena memang sudah ada helpdesk-nya juga ya per provinsi gitu ya. Nah terus emailnya sama apa enggak gitu ya. Sebenarnya alamat emailnya sama, tapi tadi sudah saya sampaikan terkait SDM-nya ini sudah ditingkatkan. Mereka tuh waktu kerjanya 1 kali 24 jam harus sudah memberikan respon gitu Bu. Nah ini dan nanti dibantu juga dengan helpdesk daerahnya untuk memberikan kata kuncinya, jadi lebih mudah ditemukan untuk terkait masalah ASIK ini. Jadi nanti yang akan membantu juga adalah helpdesk daerahnya akan memberitahu kunci-kunci yang harus dimasukkan ke email tuh apa, agar itu tersaringnya cepat gitu. Jadi proses pengaduan lewat email ini kami buat agar ini kami juga lebih cepat. Jadi kenapa mungkin waktu itu juga kalau COVID agak lama gitu ya, karena sama mungkin itu waktu itu masih pertama kali dan semua sudah langsung masuk gitu ya. Nah, kalau ASIK ini kan kita juga sudah menjalani 2 tahun gitu ya untuk memproses segala aduan gitu. Nah, kami sudah buat bagaimana cara memformasikannya. Jadi ibaratnya yang akan kami kan dulu kalau COVID juga mungkin agak lamanya itu di bagian teknisnya oper ke tim teknisnya itu prosesnya mungkin lebih lama. Nah, kami ini untuk menyaringnya itu yang sebelumnya sangat lama karena orang yang menangani teknis sama orang yang menyaring itu sama. Nah, email ini akan kami jadikan sebagai wadah penyaringan. Jadi ketika memang ada hal-hal yang harus dikerjakan di belakang seperti memindahkan data puskesmas, orang dan lainnya itu lebih cepat gitu. Jadi harusnya ini akan lebih cepat, Bu. Nah, nanti Ibu akan diinformasikan oleh helpdesk daerah kuncian-kuncian kata kuncinya agar langsung bisa tersaring dengan cepat untuk bisa diselesaikan ketika itu masalah yang bisa langsung diselesaikan gitu, Bu. Karena kalau misalnya masalah yang hanya ini gimana ya, itu harusnya bisa dibantu sama helpdesk daerah, tapi kalau yang sifat-sifatnya pemindahan data, lalu ininya nggak sesuai, nah itu kan yang kita butuh
pembenahan di sistem gitu ya. Nah, kami menjadikan orang-orang di email ini untuk jadi garda pertama yang menyaring, biar kami bisa lihat lebih cepat masalahnya. Seperti itu, Bu. Jadi harusnya akan lebih cepat. Dan tadi saya sampaikan, ini kami kenapa baru mulai di Oktober ini, karena di mulai Oktober ini kami sudah dapat SDM emailnya ini lebih banyak, itu lebih dari 50 orang. Seperti itu, Bu. Apakah sudah cukup update mereka saja yang mengirim email biar bisa Saya nggak dengar, Bu. update Gimana, Bu? koordinir seluruh laporan di kabupaten kota sehingga nanti update daerah. Mbak Indri, maaf ini sinyal saya atau dari Bu Bella ya kurang jelas. Dari Ibu Belanya nggak jelas katanya Mbak. Izin Ibu Bella, bisa diulang pertanyaannya? Tadi suaranya putus-putus Ibu. Izin Ibu Bella, apakah pertanyaannya bisa diulang? Tadi suaranya putus-putus Ibu. Belum di-unmute Ibu. Baik, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya aja Mbak Astri ya. Sepertinya Ibu Bellanya tidak bisa melanjutkan diskusi. Kita lanjut ke Ibu Hukma dari Sumbar. Ibu Hukma dari Sumbar, apakah monitor? Mbak Bella, Mbak Indri, Ya. kalau menunjuk langsung dibantu juga untuk to unmute, soalnya kita nggak Oh iya Mbak. bisain untuk langsung buka gitu. Ibu Hukma. Belum di accept Mbak sama Ibu Hukma. Oh, ya. Ya, sudah Udah bisa. Mbak, udah kedengeran Mbak? Ya, terdengar Ibu. Iya. Silakan. Ada pertanyaan terkait yang WA grup Korim. Apakah emang khusus untuk Korim saja, ataukah kayak bidan desa atau kader lainnya tuh boleh masuk? Kalau mungkin kalau imunisasi, kalau terkait kader mungkin kan tidak perlu ya Bu ya, karena saya nggak tahu yang di sana selama ini yang melakukan penginputan apakah sampai kader atau tidak gitu ya. Nah, terus terkait Korim saja atau bidan desa juga boleh. Mungkin yang utama masih Korim dulu, tapi kalau bidan desa tergantung sama kapasitasnya. Nah, karena pemilik grupnya adalah dari Dit Imunisasi, mungkin Pak Edi gimana Pak? Apakah bidan desa boleh atau hanya Korimnya saja? Atau bagaimana? Tapi mungkin untuk kader tidak perlu dulu ya Bu ya. Untuk sisanya saya izin tanya ke Dit Imunisasi bagaimana. Mbak Astri izin, tadi suaranya putus-putus. Sudah bisa Pak Edi, silakan Pak Edi. Oh, baik. Ya, baik. Makasih Pak Devi. Saya pikir
nggak perlu sampai kader ya, barangkali cukup sampai korim dan pelaksananya barangkali untuk di satu provinsi, dan itu juga mungkin provinsi yang besar mungkin kapasitasnya nggak cukup ya gitu. Paling enggak yang besar, provinsi besar, semua korim bisa masuk karena kapasitas grup WA itu kalau nggak salah sekitar 2.000-an gitu ya. Nah, dikira-kira aja untuk provinsi yang besar itu apakah bisa sepanjang itu bisa memenuhi sih, silakan ya. Batas maksimal kalau nggak salah 2.000 begitu satu grup. Hmm. Tapi berarti ini ya Pak ya, lebih baik korim dulu gitu ya. Iya, betul. Prioritas korim dulu semuanya masuk. Ini aja kalau nggak salah ini kan belum semua korim juga masuk gitu untuk semua provinsi. Provinsi Jawa Timur yang paling banyak itu anggotanya ada 900-an, kalau saya cek tadi ya 899 gitu ya. Kan masih barangkali masih ada yang belum korim bergabung gitu. Sudah terjawab mungkin Mbak Indri tadi pertanyaannya, mungkin boleh dilanjut. Baik, kita lanjut ya. Bapak Basirun dari Dinkes Barut. Silakan Bapak. Ya Bu, terima kasih kesempatannya. Ini menarik sekali disampaikan Bu Astri tadi terkait dengan kompetisi input WA ya. Ini sama yang disampaikan paparan KPK kemarin waktu audit, bahwa untuk memanfaatkan layanan fasilitas yang ada di WA, salah satu contohnya untuk kami di layanan publik adalah pengaduan ya, WA pengaduan. Jadi itu ada menu yang auto reply. Ya, jadi itu bisa menjadi permasalahan ketika itu tidak dimaksimalkan. Nah, terkait dengan kompetisi input WA ini, mungkin nanti bisa diminta ini Bu untuk khususnya ke kabupaten ya. Mungkin informasi kami ya terbatas, jadinya bisa pihak Kemenkes atau pusat nanti membuat surat edaran lah, mungkin seperti itu untuk pelaksanaan ini. Karena hanya kalau melalui WA, Zoom ini kan terbatas tuh. Dan mungkin legalitas intervensi atau amanat kami ke puskesmas ya terbatas juga. Jadi tidak legal lah. Ibaratnya kan kita menyuruh mereka menginput seperti itu. Dan informasi yang disampaikan Ibu Astri tadi juga terbatas. Dan saya lihat ada paparan sedikit tentang terkait aplikasi tadi ya, yang menyampaikan seperti contohnya di WA itu seperti ini. Mungkin itu tidak disampaikan, jadi hanya garis besar saja untuk aplikasi untuk input WA-nya. Mungkin nanti bisa disosialisasikan yang lebih lengkap terkait materinya. Mungkin itu saja mungkin dari kami. Jadi kami perlu surat untuk pemberitahuan ke puskesmas. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Basirun. Mungkin tadi ya materi contoh WA-nya mungkin akan saya masukkan ke dalam materi, nanti juga akan dibagikan ya Pak ya. Ya soalnya sebenarnya sebelumnya kita sudah pernah sosialisasi nasional yang WA dan sertifikat, jadi saya tadi memang fokus ke penginputannya saja, jumlah nomor WA-nya saja. Tapi nanti saya masukkan juga jenis contoh WA-nya biar nanti bisa lebih jelas gitu ya dampaknya. Kenapa sih puskesmas perlu menginputkan WA gitu ya, bukan hanya diucapkan tapi juga masuk gitu ke dalam PPT seperti itu. Mungkin kalau yang terkait dengan surat dari Dit Imunisasi mungkin dapat menanggapi. Baik, kita lanjut ke Ibu Artuti Murni dari Jakarta. Silakan Ibu.
Izin Mbak, nanti dari Direktorat Pengelolaan Organisasi akan membuat surat lagi ya terkait dengan kompetisi WA ini ya, sebagai legal aspek gitu ya, diberitahuan ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Kita lanjut ke Bu Artuti Murni. Silakan Ibu. Nah, terima kasih. Saya dari Puskesmas Tanjoran. Saya mau nanyakan dengan Mbak Astri keterkaitan dalam penginputan ASIK-nya. Saya ingin menanyakan bagaimana dengan dengan balita yang sudah kita input, tapi ternyata pas kita input ASIK, ada dilayani dengan kita, tapi sudah masuk ke wilayah lain. Karena di tempat saya itu banyak sekali yang kejadian seperti itu. Karena kan dengan banyaknya inputan seperti itu lari ke sasaran yang lain pada kami yang menginput, itu kan mempengaruhi capaian kami. Nah, itulah permasalahannya karena dari teman-teman dari Pustu juga banyak yang seperti itu. Soalnya kalau misalnya kan kalau dulu sistemnya masih bisa kita hapus, sekarang kalau nggak bisa. Padahal jelas kita yang mengerjakan, pas begitu kita mau lakukan input, ternyata tidak bisa, sudah diinput di tempat yang dulu. Nah, ada juga misalnya dia memang KTP daerah, ya. Jadi saat ini dia tinggal di Jakarta. Domisilinya memang saat ini ininya memang domisili di Jakarta. Nah, penginputan memang diimunisasi dengan kita melakukan penginputan. Tapi itu otomatis sudah ditarik ke wilayah tersebut. Nah, jadi bagaimana permasalahan dengan yang suka lari inputan? Terima kasih Mbak Astri sebelumnya. Ya, baik, terima kasih Bu Artuti. Izin saya akan jawabnya di akhir ya Bu ya, karena kita mengutamakan yang terkait materi hari ini terlebih dahulu. Saya coba simpan dulu di akhir karena memang 14, kita hanya sampai 14.30. Jadi saya coba lihat dulu pertanyaan lain yang terkait dengan hari ini. Nanti kalau misalnya sudah selesai, saya akan jawab pertanyaan Bu Artuti. Terima kasih. Silakan Mbak Indri. Baik, kita lanjut ke Bapak Agung Semara dari Dinkes Bali. Silakan Bapak. Selamat ya. Siang Pak. Baik, terima kasih. Dari tadi pertanyaannya masalah penginputan. Kalau kami dari Provinsi Bali ingin menanyakan masalah dashboard ASIK ini ya, karena kita di provinsi kan selaku penilai dan selaku melakukan informasi atau support kepada teman-teman kabupaten kota dan puskesmas. Tapi dashboardnya ini tidak pernah bisa kita buka dalam waktu jam kerja, bahkan malam pun kadang-kadang tidak bisa buka ya, tidak bisa, sehingga kita tidak bisa memfeedback atau mensupport teman-teman kabupaten kota dan puskesmas untuk meningkatkan penginputan ASIK ini. Bagaimana kendalanya ini, sampai kapan bisa kita membuka di saat jam kerja? Mungkin itu aja yang perlu disupport dari ASIK ini, sehingga teman-teman kabupaten bisa menilai kinerja puskesmasnya dan provinsi juga melakukan feedback atau pembinaan ke kabupaten kota dan puskesmas. Ini mungkin perlu disikapi secara nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin Mbak Indri, boleh dikumpulkan lagi dulu saja pertanyaannya. Ya, baik. Selanjutnya dari Dinkes Kabupaten Kebiri, Ibu Marni. Halo? Ya, sudah terdengar Ibu. Sudah terdengar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Mungkin yang pertama adalah kita selama ini, akhir-akhir ini, kita kan nggak bisa nginput pakai NIK ya. Kemudian kita inputnya pakai nama dan tanggal lahir. Secara otomatis nanti pada saat kita tidak akan ada notifikasi atau kita tidak akan bisa mengunduh sertifikat. Nah, nanti ke depannya apakah akan ada perubahan data, maksudnya bisa diedit datanya dengan menggunakan NIK agar bayi dan balita ini mendapatkan sertifikat. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah untuk capaian, ada beberapa
yang tidak diketahui alamatnya. Jadi tidak diketahui ini banyak sekali. Ini rata-rata kalau kita panggil itu adalah anak-anak yang sudah berhasil diinput dengan NIK yang dulu. Dulu masih bisa pakai NIK, kita inputnya. Akan tetapi hasilnya di dashboard mesti alamatnya tidak diketahui karena di situ kelurahan kosong. Itu yang kedua. Terus ini solusinya seperti apa? Gitu aja, terima kasih. Oke, karena sudah 14.21, Mbak Indri, mungkin kita ini yang terakhir ya, saya jawab 3 pertanyaan dan kayaknya terkait dengan yang hari ini memang sudah tidak ada yang tanyakan lagi. Jadi saya jawab yang ketiga pertanyaan ini yang sebenarnya bukan terkait dengan yang hari ini, tapi terkait dengan ASIK. Yang pertama dari Jakarta, terkait data yang tercatat di puskesmas lain gitu ya, ini gimana seperti itu. Bapak Ibu, mungkin saya bisa sampaikan bahwa memang pada dasarnya kenapa ASIK tetap bisa gitu ya, kenapa sih kok bisa di-input sama puskesmas lain, karena kan pada dasarnya imunisasi nggak boleh dibatasi juga, memang harus bisa diberikan imunisasi dimanapun gitu ya. Nah berdasarkan kejadian di tempat nyata itu, maka secara sistem kami juga memperbolehkan data itu bisa di-input dimanapun gitu. Tapi ternyata permasalahan yang terjadi adalah ternyata Bapak Ibu merasa sebenarnya itu bukan datanya dia, tapi dia udah menginputkan gitu ya, seperti itu. Nah, karena seperti itu, memang untuk yang sekarang kita tidak bisa mengatakan, DTO tidak bisa mengatakan yang benar yang mana, karena tadi kami secara sistem membebaskan sebagaimana Bapak Ibu mengimunisasi anak itu tidak boleh dilarang dimanapun. Tapi kami akan lakukan improvement sistem yang kami akan bantu untuk memiliki fitur data sasaran. Jadi nanti akan kami tambahkan setiap puskesmas itu mendata sasarannya. Nah, memang mendata sasarannya dilakukan secara mandiri juga. Jadi bisa aja Bapak Ibu, mengakui juga nih yang bukan punya Bapak Ibu diakui sebagai sasarannya. Tapi nanti ke depan data sasaran ini akan menjadi denominator. Sehingga apabila Bapak Ibu mengakui 100 orang, lalu 100 orang itu akan menjadi denominator. Jadi kalau misalnya memang bukan 100, maka harusnya jangan ada pengakuan karena 100 ini akan terus dipertahankan untuk menjadi targetnya puskesmas itu, gitu. Jadi, itu terkait dengan yang, data sekarang. Kalau misalnya tadi, katakan Bapak Ibu itu sebenarnya punya saya, tapi kenapa diambil sama orang lain, kalau misalnya memang, masih merasa itu harusnya masuk di punya Ibu, nggak apa-apa kalau misalnya, mau tambahkan dulu sebagai orang yang baru gitu ya. Misalnya, kan sebenarnya sudah ada notifnya juga ya untuk bisa menghubungi puskesmas tersebut. Kalau misalnya, silakan dihubungi ke puskesmas tersebut untuk data tersebut, tapi kalau misalnya tidak ada penyelesaian, kalau mau ditambahkan sebagai, data baru juga tidak apa-apa. Itu yang pertanyaan dari Jakarta. Nah, lalu yang kedua, yang dashboard ini ya, dari Bali, kenapa nggak bisa dibuka di jam kerja gitu ya? Kami mau memberikan feedback agak sulit gitu ya, seperti itu. Ya Bapak Ibu, seperti yang kami sudah sampaikan gitu ya, secara tools memang kita masih menggunakan tools Tableau gitu ya, yang memang agak lama. Nah, ini sedang kami tingkatkan, kami sedang mengerjakan dashboardnya agar seperti dashboard puskesmas. Bapak Ibu kalau misalnya pernah melihat dashboardnya puskesmas, itu lebih cepat karena itu memang bukan pakai tools yang sama dengan Kapko dan juga provinsi maupun nasional gitu. Nah, itu masih dalam proses pengerjaan, harusnya di tahun ini sudah bisa diakses gitu. Nah, dalam waktu dekat kami juga sudah menyiapkan PWS Bapak Ibu yang kemarin Bapak Ibu, bilang, kan kami hilangkan gitu ya, karena memang juga memberatkan, itu
akan kami kembalikan dengan format yang berbeda, yang lebih ringan tapi bisa. Jadi mungkin harapan kami itu bisa membantu juga nih sembari kami menyelesaikan dashboard itu menjadi native sehingga performanya naik seperti itu. Jadi sebentar lagi kita akan punya data PWS lagi yang kita bisa lihat seluruh cakupan imunisasi seluruh jenis langsung di-download bisa langsung, dan itu lebih cepat karena ini adalah natif juga, jadi yang langsung dikembangkan oleh kami tidak pakai sistem lain gitu ya, jadi harusnya lebih cepat. Nah ini yang itu akan dalam waktu dekat sambil kita menunggu pengembangan dashboard yang performanya akan lebih cepat itu. Seperti itu untuk yang dashboard. Nah, kemudian tadi yang dari Klaten ya, akhir-akhir ini tidak bisa input pakai NIK, apakah nanti bisa diedit? Nah, Bapak Ibu ini saya ingin meluruskan, sampai saat ini NIK itu bisa digunakan. Jadi waktu itu kan sudah disampaikan ya bahwa yang tidak bisa, bukan tidak bisa, sebentar, saya mau coba tampilkan. Mhm. Oke, jadi kami kan sampaikan bahwa yang NIK itu bukan tidak berhubungan dengan Dukcapil lagi, bukan. Tapi berbedanya adalah dia sekarang terhubung dengan Dukcapilnya ditambah sasaran. Jadi kalau misalnya memang NIK-nya ketika Bapak Ibu cari itu tidak ada, maka ditambahkan baru, lalu itu akan bisa di-save NIK-nya dan juga itu akan divalidasi dengan Dukcapil gitu. Jadi bukan tidak bisa dengan NIK, justru bisa, dan kami selalu menganjurkan untuk menyimpan NIK-nya, tapi mungkin agak berbeda. Kemarin, di sosialisasi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa perbedaan yang sekarang, kalau dulu memang pencarian NIK langsung terhubung dengan Dukcapil, jadi ketika datanya itu memang belum ada di ASIQ tapi ada di Dukcapil, memang langsung kita ambil data Dukcapilnya, itu yang bisa dilakukan. Kalau sekarang, pencarian NIK itu kita akan carinya ke data ASIQ dan juga ke data Satu Sehat keseluruhan, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak ada di ASIQ dan di Satu Sehat, penyimpanan dengan NIK tetap bisa dilakukan, tapi ditambah baru. Nah, ketika Bapak Ibu tambah baru mengisi nama, NIK, tanggal lahir, itu akan kita validasi ke Dukcapil. Kalau Dukcapil udah bilang benar dan disimpan, maka itu datanya sudah bisa digunakan dan itu juga sudah valid Dukcapil, jadi nggak bolak-balik harus diperbaiki lagi. Jadi kalau tadi disampaikan tidak bisa input pakai NIK, mungkin agak keliru gitu ya. Bisa menggunakan NIK, tapi memang caranya tidak seperti yang dulu bahwa dicari NIK langsung dapat. Langsung dapat kalau datanya sudah ada di ASIQ maupun Satu Sehat. Tapi kalau tidak ada, memang dia belum ada di ASIQ maupun Satu Sehat, maka itu bisa ditambahkan NIK-nya, ditambah baru, dan itu tetap bisa pakai NIK. Jadi mohon dicoba untuk menambahkan gitu. Jadi tadi saya juga sudah konfirmasi ke Mas Rizky ya yang menangani masalah sehari-hari. Saya tanya konfirmasi, memangnya ada masalah tentang penyimpanan NIK? Konfirmasi tidak ada. Jadi memang bisa gitu. Jadi mungkin tadi salah persepsi gitu ya. Pencarian NIK di awal memang tidak bisa langsung ke Dukcapil seperti dulu, tapi dia bisa memunculkan orang ketika data NIK-nya ada di ASIQ maupun di Satu Sehat. Dan ketika memang tidak ada di ASIQ maupun Satu Sehat, Bapak Ibu tetap bisa menambahkan ditambah baru, seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada yang yang disampaikan tidak bisa menyimpan dengan NIK, seperti itu. Dan tapi kalau misalnya sudah terlanjur disimpan dengan nama dan tanggal lahir, apakah bisa diedit? Bisa. Diedit, Bapak Ibu tinggal dilihat di bagian riwayat, lalu di bagian ubah, ketika diubah, itu data identitasnya bisa diubah. Nah, itu bisa tadi dimasukkan NIK-nya, dicek, lalu dimasukkan datanya, itu akan kami validasi ke Dukcapil,
lalu kalau misalnya sudah valid itu bisa disimpan seperti itu. Jadi sejauh ini tidak ada masalah tidak bisa menyimpan dengan NIK seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk capaian banyak yang tidak diketahui karena kelurahannya kosong gitu ya. Memang untuk kelurahan dan desa itu harus diisikan oleh Bapak Ibu karena pengisian secara sistem, baik itu data baru maupun data lama, itu hanya sampai tingkat kecamatan. Untuk kelurahan desa, memang itu perlu dibantu diisikan. Jadi, untuk yang tidak diketahui, silahkan diisikan untuk bagian kelurahan dan desanya. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu Mbak Indri, jawaban untuk 4 pertanyaan terakhir terkait dengan ASIK. Saya kembalikan ke Mbak Indri. Baik, terima kasih Mbak Astri dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada diskusi kita hari ini. Mohon maaf karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.31, maka diskusi kita dicukupkan sampai di sini. Mungkin jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait ASIK, dapat ditanyakan melalui WA Grup Forum. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan bersama, sampailah kita pada akhir acara, yaitu penutup. Mohon izin karena Ibu Direktur ada agenda lain, kepada Ibu Katinja, Ibu Dr. Lili, sebelum acara ditutup, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Ibu? Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Memang mungkin masih banyak pertanyaan ya, apalagi tadi ada keluhan banyak yang mau masuk di Zoom, tapi karena kapasitas kita terbatas hanya sampai 500 orang saja, maka banyak yang mengikuti lewat nanti akan dapat diikuti lewat YouTube atau rekamannya ini nanti akan kami share ke grup Korim. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah banyak yang disampaikan terkait dengan sosialisasi kompetisi untuk input WA orang tua, kemudian tadi juga peningkatan pelayanan untuk helpdesk ASIK. Mudah-mudahan informasi ini mungkin merupakan informasi awal, nanti bisa kita tindak lanjuti dengan tadi ada masukan untuk kita bersurat, nanti kami coba akan bersurat dan mungkin dapat didiskusikan lebih lanjut nanti jika masih ada hal-hal yang perlu diketahui atau perlu diklarifikasi melalui WA Grup Korim. Nah, oleh karena itu kami sangat bermohon kepada kawan-kawan dinas provinsi dan kabupaten kota untuk membantu melihat di WA Grup Korimnya masing-masing apakah semua puskesmasnya sudah masuk ke dalam WA Grup Korim tersebut begitu sehingga akan menjadi lebih mudah untuk kami menyampaikan informasi-informasi atau grup kawan-kawan Korim juga nanti akan lebih mudah berkomunikasi terkait mendiskusikan hal-hal yang ada hubungannya dengan ASIK juga. Dengan demikian kita bisa sudahi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perkenan kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau nanya dulu. Selamat sore, terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Lili atas arahan sekaligus menutup acara pada hari ini. Bapak Ibu, maka demikianlah sosialisasi kompetisi WA dan peningkatan layanan helpdesk ASIK imunisasi kita tutup bersama. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan selama pelatihan berlangsung. Saya sebagai MC dan perwakilan seluruh panitia izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu.